gitu. Ebel mau tanya, Kenapa ya, Bang? kadar dosa dari penyakit hati itu Segimana besarnya? gimana besarnya? Oh gitu. Hmm. Tanya sebesar apa dosa penyakit hati? Iya, kadar Wah, besarnya. bermacam-macam Ebel. Pertama kita harus menghindari dan menjauhi penyakit hati. Gitu ya, itu inti. Kita jauhi. Kenapa? Karena penyakit hati itu bisa begini. Bisa dia melakukan perbuatan maksiat, Allah murka. Gitu. Kalau Abi dulu sebagai artis, kekayaannya banyak tapi gelisah. Gitu. Oh ternyata ini Allah murka. Kenapa? Dilaknat Allah. Orang pacaran nih. Pacaran nih ya. Kenapa Aki sakit hati sampai sekarang ke bawah-bawah? Kesian deh. Itu sakit hati itu kan nggak boleh menyakiti orang. Jadi kalau diputusin menyakiti, bukan. Kamu memutuskan cinta pacaran dan itu kan wala taqrabuz zina, nggak boleh mendekati. Oh ini haram nih, putusin. Nah itu amal soleh memutuskan. Tapi sakit hati itu laknat dari Allah. Siksa di dunia yang didahulukan Allah. Oh gitu. Itu. Kenapa? Karena melanggar aturan Allah. Nah itu kadar orang yang dimurkai Allah. Dikasih dilaknat, wah gelisah, sakit hati, timbul iri, dengki tadi, ingin membalas. Nah, kalau kita tidak punya ya sifat, sikap iri hati, dengki gitu ya, ingin bermaksiat, membalas, insya Allah kuat menahan sakit ini, Allah berikan kekuatan. Gitu. Oh kapok, biarin deh, yakin jodoh pasti datang. Aki kan pengen menikah dengan dia, taunya dapat yang sekarang. Itu jodoh. Makanya jangan macarin yang lain-lain karena jodohnya sudah pasti. Iya. Coba kalau mengerti ya, mengerti hukum-hukum Allah yang pernah Abi pelajarkan syariat, tentu dia akan bertobat kepada Allah. Jadi intinya hindari dan jauhi penyakit hati. Ebel? Oke. Nanti lain waktu Abi jelasin lagi ya yang lebih panjang. Iya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Abi mau jelasin begini ya, Aiman. Jadi orang munafik itu ada penyakit di dalam hatinya. Dan orang munafik itu bermasalah dengan keimanannya. Itu ya. Sehingga mereka sanggup menyakiti Rasulullah. Ya, dijelaskan ya, hamba sahaya yang dimiliki, istri-istri yang dicintai dan sebagainya. Tapi orang munafik ini menyebar fitnah. Ketika rombongan ya, Siti Aisyah tertinggal rombongan. Nah, dalam setiap rombongan, kafilah atau apa saja, saya kan, Abi ini kan sedang sepeda nih. Rombongan 100 orang, 30 orang, 10 orang, tetap aja di belakang tuh ada sweeper. Gitu, dia sweeping ya, siapa yang ketinggalan yang perlu ditolong. Nah, dalam kafilah ini Aisyah tertinggal. Walau alam ya, tertinggalnya kenapa? Nah, ada laki-laki sweeper ini menemani Aisyah. Gitu. Jadi naik kendaraan, misalnya naik onta kan, atau kuda. Aisyah di onta. Nah dia sebagai sweeper ini ada kelaziman di padang pasir itu ada guide, petunjuk jalan. Artinya dia yang membawa tali onta itu. Aisyah di punuk onta. Apa cerita yang tersebar? Aisyah berzina dengan laki-laki itu. Oh ini tujuannya apa? Menyakiti hati Rasulullah.
Gitu. Sampai datang ayat yang menjelaskan kebohongan itu. Maka Aisyah ketika dituduh senyum-senyum aja. Pede aja tidak melakukan. Gitu. Jadi Larissa, kalau memang nggak melakukan, kenapa mesti membalas? Nah, Gitu ya, nggak gitu lagi Neng ya. Betul ya, Ebel ya. Marina? Maria. Maria, iya Maria gitu. Nah, jadi ada lagi bahwa orang yang selalu ragu-ragu itu artinya apa? Berpenyakit hati. Hati-hati ya, jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu rusak keimanannya. Nampaknya seperti muslim, ya mukmin. Kalau sholat pun Allahu Akbar mantap. Kalau ada orang lain, kalau nggak ada orang ngapain? Aku sholat. Aku hanya pura-pura saja, mustahziun, mengolok-olok saja. Tempatnya di mana? Di neraka yang paling bawah. Yang Ebel tanya tadi, ya tingkatan-tingkatan orang yang punya penyakit di hatinya. Jadi seberapa sih perbuatan dosa penyakit hati itu hukumannya? Kalau Abi ulangi, ada yang dimurkai, ada yang dimasukkan ke neraka, ada yang kekal di neraka. Apa itu penyakit hati? Jadi neraka yang paling bawah lagi tempatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, jauhi orang-orang yang munafik. Bisa jadi dia menggiurkan kalian dengan mobil yang mentereng. Dengan dompet yang penuh dengan wangi tubuhnya. Dengan terkenalnya dia, padahal dia orang munafik. Yang memudahkan kita mengikuti jalannya. Gitu, padahal dia akan memalingkan kita dari beriman kepada Allah, dari menyembah Allah. Dari lurus di jalan Allah, dibelokin ke maksiat gitu. Jadi hati-hati Larissa ya. Baru dijelekin gitu aja, astagfirullah. Kenapa? Kan setan. Usir dengan istighfar. Kalau nggak pergi-pergi. Kalau nggak pergi, Larissa yang pergi. Ada teman baru Ebel tuh, ajak Ebel. Iya, Ya, pasti dia ngirim Maria. Pengen Iya. ikut juga. Mau ikut-ikutan? Nggak boleh. Kan udah ada rombongannya bertiga. Nah, dia tuh. Aki mau tanya nih, Kenapa? bagaimana kalau aku ini ingin imannya keterima dan supaya jauh dari penyakit hati itu. Wah, luar biasa. Ingin jauh dari penyakit hati itu. Kalau kata guru, Iya. ya, syukron ala husni soal. Iya. Terima kasih atas pertanyaan yang baik. Ya. Jadi keren ya, Aki ngomong begitu langsung Abi nangkep. Begini, kita harus tahu dulu sifat-sifat orang munafik. Iya. Dan karakter, beda ya sifat dan karakter. Kalau sifat orang munafik tuh suka bohong kalau bicara. Apalagi sifatnya, berjanji tidak menepati. Itu sifat itu ya. Kemudian apa? Bila diberi amanah khianat. Ibu karena pengen top ninggalin anaknya, kasih babysitter. Ini munafik. Mestinya dia ke surga dengan mengurus anaknya itu. Tapi diserahkan ke babu, pembantu, babysitter. Suami juga begitu. Menyerahkan saja istrinya kepada Allah. Dia pergi kemana? Tenanglah, Allah sudah menjaga. Ya, kemudian apa? Ya, kalau karakter orang munafik, ya, karakter orang munafik itu jadi antara sifat dan karakter. Ragu dengan Islam, condong kepada kekafiran, gitu ya. Dan ini cenderung juga kepada maksiat, gitu. Jadi yang kalau boleh Abi jelasin yang paling akhir nih ya. Jauhi sifat-sifat orang munafik, apalagi karakter orang munafik. Sekali-kali jangan engkau ikuti. Gitu. Hati, penyakit hati itu. Ini nggak pernah punya masalah. Kenapa? Bacaannya Quran, hafalannya Quran, baru bacanya udah tenang. Ya. Apalagi memahami dan menyampaikan. Jadi resepnya menguatkan iman kepada Allah dan hari akhir berusaha untuk taat patuh pada Allah, taat pada syariat Allah. Jadi hidup ini didedikasikan untuk darul akhirat. Didedikasikan untuk meraih surga. Oke Iman, anak-anakku, Aki, kita sudahi dulu ngaji kita. Abi mau bantu Umi siapin makan sahur. Ya, siapin makan sahur. Ayo istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian nyanyi Ibu Abi nih. Ayo. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah